Halo, selamat datang kembali di BBM Bincang-Bincang Mahasiswa yang selalu menyelami kisah inspiratif dari berbagai sudut pandang. Saya Fadil Muharram dan pada hari ini kita akan mencoba untuk menyelami keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan istiadat, agama, budaya, kepercayaan, dan keberagaman lainnya yang menyatu dalam satu harmoni yang mempesona. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 700 bahasa, 1.300 adat istiadat, agama dan kepercayaan serta keberagaman lainnya. Hal tersebut menjadi landasan kuat bagi kita sebagai bangsa yang majemuk, yang berakar pada keberagaman yang mempesona. Keberagaman tersebut tidak hanya menjadi warisan budaya bagi bangsa kita, tetapi juga menjadi peluang bagi kita untuk memajukan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita akan mendiskusikan pada hari ini terkait setiap makna yang ada dalam perbedaan dalam keberagaman di bangsa Indonesia. Dan mari kita sambut tamu istimewa pada hari ini, Niwayan Puspasuci Nirmala yang kerap dipanggil Uci. Halo Uci, bagaimana kabarnya? Halo, kabarnya baik. Kakaknya sendiri apa kabar? Oke, alhamdulillah baik. Nah, mungkin Uci boleh sapa dulu pemirsa yang di rumah maupun yang di studio dan boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Niwayan Puspasuci Nirmala. Kalian bisa panggil aku Uci atau Wayan. Salam kenal semuanya. Ya, aku boleh nggak nyapa pakai bahasa Boleh, Bali? sangat diperbolehkan. Oke, Om Swastiastu, Wastantitiang Niwayan Puspasuci Nirmala. Salam kenal dan Om Anubadra Kertawiyanto Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Oke, ya. Nah, Uci ini kan merupakan salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung yang beretnis Hindu Bali ya. Yang mana kan Universitas Lampung ini di Provinsi Lampung gitu. Nah, boleh diceritain nggak sih awalnya Uci dan keluarga pindah dari Bali ke Lampung itu karena apa? Oke, jadi ini cerita biasa aja gitu Oke, ya. santai Langsung aja cerita kita di ya. sini. Oke. Jadi pertamanya yang pindah ke Lampung itu kakek aku. Oh, ya. Karena pada saat itu terjadi letusan Gunung Agung di tahun 1963. Iya. Karena kakek aku kan tinggalnya di Desa Batu Ringgit, Kabupaten Karangasem, yang mana itu tuh lokasinya deket banget dengan Gunung Agung. Oke. Pada saat itu kakek aku tuh kehilangan mata pencaharian karena ladangnya itu tertutup abu vulkanik, terus rumah-rumahnya hancur, sehingga kondisi ekonomi pada saat itu tuh nggak baik-baik saja gitu loh. Jadi putar otak gimana caranya biar kondisi ekonominya tuh pulih. Dan pada saat itu ada program transmigrasi Ya, dari pemerintah. dari pemerintah ya pas Iya, waktu betul. zaman Pak Soeharto. Iya, Oke. kalau nggak salah gitu ya, soalnya Iya, kan iya. belum lahir juga. Iya, ya. Iya, dan saat itu kebetulan dapat transmigrasinya itu ke Lampung, Oh, oke. ke Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Itu sih. Lampung Tengah ya. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Oke. Uci udah well prepare banget kayaknya dengan memakai Iya. kebaya dan ada selendangnya. Oh iya, boleh Iya, ditunjukin. Nah, mungkin boleh diceritakan apa sih makna dari kebaya yang Uci pakai? Mungkin aku pakai kebaya hari ini karena sebagai orang Bali kita nggak boleh lupa nih asal kita dari mana gitu. Iya, karena memang salah satu identitas perempuan Bali itu memang kan memakai kebaya. Nah, oke. Nah, tadi kan Uci cerita ya kalau yang pertama kali ke Lampung itu kakek Uci gitu, karena ada ya, kejadian erupsi Gunung Agung Iya, ya, betul. kemudian kebetulan juga memang ada program transmigrasi dari pemerintah. Nah, tentunya ketika waktu pertama kali datang ke Lampung itu kan pasti merasa ada yang berbeda. Tempatnya pasti berbeda, tempatnya bagaimana kan kondisi secara geografis, kemudian pasti perbedaan budaya juga ada dari yang di Bali kemudian di Lampung. Nah, kira-kira apa aja sih gitu yang dirasakan ketika waktu pertama kali datang ke Lampung oleh keluarga Uci? Kalau yang dari aku tanyain ke kakek aku Iya. ya, pasti ada perbedaannya ya, terutama di bahasa. Oh ya, tentu Kalau pasti. di Bali kan biasanya pakai bahasa Bali, Iya. terus tinggalnya tuh dalam bentuk Banjar, yang mana di situ tuh umat Hindu semua. Oh, berarti berkumpul ya? Iya, berkumpul. Kalau di
bahasa Indonesianya Banjar tuh mungkin RW ya. Oh ya ya, rukun warga. Iya, Ya, tapi jadi kalau di satu Bali- mungkin berkomplek gitu ya. Tapi kalau di Bali nyebutnya dia Banjar. Terus Oke. selain kendala di bahasa, mungkin apa ya? Kayak kalau beda suku itu kadang tuh ada perbedaan gitu loh, kayak budayanya. Iya, pasti. Atau mungkin kebiasaan-kebiasaannya. Terus kayak caranya cara bekerjanya mungkin. Iya, pastinya. Nah, kira-kira dari perbedaan yang tadi kan perbedaan budaya, perbedaan bahasa, kira-kira bagaimana sih cara beradaptasi gitu keluarga Uci dari yang perbedaan budaya tadi? Tentunya kan ada budaya Hindu Bali yang dibawa oleh keluarga Uci dan kebudayaan yang di Lampung itu sendiri. Cara beradaptasinya bagaimana? Kalau cara beradaptasi mungkin kayak membaur aja sama Oke. etnis-etnis lain yang ada di lingkungan situ, seperti kayak etnis Jawa. Ya, karena mungkin. memang di Lampung ini sendiri banyak etnis Jawanya ya dibandingkan etnis Lampungnya sendiri. Betul, karena suku Jawa kan di mana-mana ada ya. Iya. Dan kebetulan mama aku tuh orang Jawa. Oh, berarti memang multikultur. Iya, Iya, berarti bisa dong bahasa Jawa. bisa. Mungkin mau dicontohin? Boleh. Apa? Mau bahasa Jawanya apa mungkin? Mungkin sapa penontonnya lagi. Sapa penontonnya lagi. Iya. Atau memperkenalkan diri pakai bahasa Jawa. Oh, mungkin. Ya, tapi Jawanya nggak bisa yang halus. Nggak apa-apa oke, nih. nggak apa-apa mungkin. Ah, Atau beberapa kata yang Uci tahu dalam bahasa Jawa iya, yang biasa Uci boleh. katakan. jenengku Uci. Oke. Jeneng itu Iya. nama, tapi kalau dalam Bali jeneng itu wajah. Oh, berarti ada kata yang sama tapi artinya berbeda Iya, ya? betul, betul. Iya, seperti Sunda dan Jawa juga ada kata yang sama tapi artinya beda. Iya, apa Oke. itu? Ini, keras itu dalam bahasa Jawa itu, Atos. atos kan. Nah, kalau dalam bahasa Sunda, itu atos itu artinya selesai. Kebetulan saya itu beretnis Sunda. Iya. Jadi memang beragam gitu ya? Iya, betul banget, karena memang ya mengingat Indonesia ya memang sangat beragam lah ya dari bahasa, etnis dan sukunya seperti itu. Nah, tadi kan berarti memang terus mencoba untuk berbaur lah ya dalam proses beradaptasinya. Nah, kira-kira nih kan tadi kan ada kebudayaan-kebudayaan yang keluarga Uci bawa kita terkait kebudayaannya Hindu Bali. Nah, ada nggak sih kebudayaan atau tradisi maksudnya yang sampai sekarang itu ya bagaimana cara keluarga Uci itu mempertahankan budaya atau tradisi dari ya, masyarakat Hindu Bali gitu yang tinggal di Provinsi Lampung yang tentunya jika melihat di Lampung itu sendiri kan mayoritasnya Muslim gitu kebetulan. Nah, bagaimana caranya? Oh, kalau untuk mempertahankan budayanya ya? Iya. Itu bisa ditandai dengan pernah nggak lihat kayak bangunan suci gitu di depan rumah orang-orang Bali? Iya, betul. Nah, itu kami menyebutnya sanggah atau merajan. Kalau sanggah itu biasanya orang-orang yang nggak berkasta gitu Iya. atau berkasta sudra. Oh, Tapi kalau oke. yang kastanya tinggi itu biasanya nyebutnya merajan gitu. Terus selain itu juga kami tuh tetap melakukan upacara-upacara seperti yang diajarkan oleh leluhur-leluhur kami oke. gitu. Salah satunya metatah. Mungkin kakaknya tahu metatah? Baru denger nih kebetulan. Oh, jadi metatah itu biasa disebut juga mepandes atau potong gigi gitu. Oke. Nah, yang dimaksud potong gigi itu ini menarik ya. Ternyata ada budaya potong gigi. Nah, Iya. maksudnya potong giginya itu seperti apa sih dan maknanya tuh apa ya gitu? Jadi kalau potong gigi itu biasanya menggunakan alat kikir dan iya. dikikir gigi bagian taring supaya Oh, oke. supaya sifat-sifat buruk dalam diri itu iya, atau iya. satwa merajas tamasnya itu menghilang, Oh, diharapkan oke. menghilang gitu. Iya, iya. Dan kalau metatah itu nggak boleh mejem matanya. Oh, berarti harus tetap melek gitu ya, Iya, terbuka. tetap Nah, itu terbuka. kenapa tuh nggak boleh tertutup ya? Menjem itu tertutup matanya. Iya, tutup ya. Kalau kami itu percaya kalau orang yang metatah itu diperlakukannya sama dengan orang yang meninggal. Iya, Gitu. iya. Jadi kalau tutup mata Iya. itu takutnya terjadi sesuatu yang tidak-tidak. Oke. Ya, Nah. untuk ini mungkin aku kurang bisa untuk menjelaskannya. Mungkin bisa langsung tanya ke pemangku atau Oke, pemuka iya, iya, agama. iya. Tapi menarik banget ya. Nah,
dari tadi tradisi potong gigi ini biasanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atau salah satunya ya? Kalau untuk itu biasanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang menuju balik. Oh, jadi menuju dewasa lah ya balik gitu. Betul, Kalau di iya. Islam kan ya mungkin sudah mimpi basah gitu Iya. untuk yang perempuan menstruasi. Ya, oke oke. Gitu. Terus selain metatah juga kita tetap melaksanakan tradisi seperti pawiwahan. Iya. Iya. Pawiwahan sendiri itu tuh upacara menikah. Iya, Menikah. Dan di dalam upacara pawiwahan sendiri itu ada mekalkalan, terus metanjung sambuk, terus sebelum melakukan pawiwahan biasanya Iya. kita ada ngidih. Apa tuh ngidih? Ngidih itu seperti lamaran kalau di Oh, Indonesianya. oke, lamaran. Iya, itu meminta pihak laki-laki meminta pihak perempuan gitu atau meminta mempelai wanitanya. Iya, berarti mengunjungi, meminta izin untuk meminang lah ya. Iya, meminang, Oke, betul. berarti di Hindu Bali ini juga ya laki-laki yang mendatangi perempuan. Iya, Karena kan tapi- kalau di Padang ya kalau nggak salah itu perempuan ya yang istilahnya meminang laki-laki Iya. ya. Berarti memang beragam sekali ya. Tapi selain laki-laki yang meminta perempuan, Oke. ada salah satu tradisi yang kami sebut sentana, itu di mana pihak perempuan itu meminang laki-laki. Oh, ada juga ternyata. Ada. Oke. Hal itu terjadi biasanya kalau dalam satu keluarga Iya. tidak memiliki anak laki-laki gitu. Oh, Jadi iya, iya. misalnya 3 nih anaknya perempuan semua. Iya. Jadi salah satunya harus ada yang nyentana Oh, supaya oke. garis keturunan leluhurnya itu tidak terputus gitu. Oh, iya iya iya. Nah, permasalahan pernikahan kan di Hindu Bali ini kan ada kasta ya. Nah, karena kalau yang aku dengar gitu ya, agak sulit gitu katanya kalau misalkan menikah berbeda kasta. Nah, apakah masih sama kah, masih terjadi hal tersebut gitu di masa saat ini? Kalau untuk hal itu sendiri mungkin tergantung pihak keluarganya Oke. ya. Tapi sepengetahuan aku kalau misalnya laki-lakinya berkasta gitu, Iya. sedangkan yang perempuannya kita biasa menyebutnya jabel. Oh. Jabel atau tidak berkasta itu Oke. kalau menikahi laki-laki yang berkasta, dia biasanya naik gitu kastanya menjadi biasanya dipanggil Bu Jero Oke, ya. gitu. Sedangkan wanita yang berkasta kalau menikahi laki-laki yang tidak berkasta, itu dia disebut nyerot. Oh, apa tuh? Nyerot itu istilahnya turun kasta gitu. Oh, jadi turun ya kastanya Iya, gitu. tapi itu kayak ya cuman istilah aja. Oke, tapi memang kalau misalkan pada kesehariannya sebetulnya kasta ini masih berlaku nggak sih gitu kayak ya mungkin istilahnya kan kasarnya gitu ya kasta ini seperti ya mohon maaf sebelumnya kayak Iya. mengkotak-kotakan gitu. Iya. Apakah dalam kesehariannya saat ini masih ya istilahnya berbaur atau tidak gitu sekarang untuk saat ini? Oh, kalau untuk kasta sendiri mungkin sekarang sudah tidak terlalu berlaku gitu ya, cuman Oke. sebagai istilah atau warna saja gitu. Iya, sebagai bagian dari budaya lah ya, tradisi Iya. yang harus terus dikembangkan gitu, dilanjutkan karena dari leluhur seperti Ya, karena itu. sekarang kan kayak walaupun kastanya sudra itu udah bisa menjadi ada yang menjadi pejabat, Iya, guru, betul segala banget. macam. Iya, Seperti iya. gubernur Bali sendiri kan itu namanya Wayan gitu. Oh, oke, berarti sama ya Iya, dengan Uci Liwayan. Iya, betul. Oke, berarti memang saat ini ya sudah lebih berbaur gitu Iya. ya sebagai identitas budaya aja melanjutkan tradisi seperti Iya, itu. betul. Oke. Nah, tadi kan Uci cerita gitu adanya ya perbedaan budaya gitu di Lampung dengan budaya yang di Hindu Bali gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih tantangan khusus gitu yang Uci rasakan mungkin atau keluarga Uci ketika ya harus berinteraksi, harus bersosialisasi, beradaptasi dengan budaya-budaya yang berbeda gitu. Oke, kalau untuk tantangan khusus mungkin nggak ada ya, Iya. karena sekarang ini kan masyarakat udah saling bersosialisasi, Iya. saling bertoleransi, berkumpul gitu. Jadi kayak udah nggak ada pembatas gitu di antara kita. Jadi Oke. untuk yang mungkin maaf rasis gitu udah nggak ada. Oke, berarti memang sudah masyarakat saat ini sudah mulai aware lah ya dengan keberagaman yang ada. Memang harus ya kita harus saling menghargai karena memang Indonesia sendiri kan menjadi bangsa yang
penuh dengan keberagaman gitu. Jadi memang kita harus ya tahu akan keberagaman tersebut, harus kita hargai. Nah, oke. Nah, ini kan minggu lalu itu kan ada Hari Raya Nyepi. Nah, kebetulan. Betul. Nah, kira-kira apa aja sih kalau misalkan menyambut Hari Raya Nyepi itu, apa aja yang harus dipersiapkan dan ngapain aja tuh biasanya ketika Hari Raya Nyepi? Oke, mungkin kalau untuk pertama kali yang harus dipersiapkan itu stamina kita ya, Oke, karena tentu. karena untuk nyepi sendiri tuh banyak banget Iya. rentetan atau runtutan acaranya ya, mulai dari melasti. Apa tuh melasti? Melasti itu seperti upacara untuk menyucikan bumi gitu. Oh, sangat filosofis ya. Iya, betul. Oke. Terus selain itu juga kita biasanya melakukan pengerupukan. Jadi Pengerupukan tuh apa tuh? pengerupukan itu kayak mengusir segala hal-hal buruk yang ada di lingkungan sekitar kita gitu. Oke. Biasanya kita pakai daun kelapa yang udah kering itu dibakar Iya. atau obor. Mhm. Itu dibawa mengingkari rumah sambil memukul-mukul kentongan atau bisa tuh pakai panci gitu. Oh, oke. Yang penting suaranya berisik gitu, Iya. dipukul-pukul terus keliling gitu. Oke. Nah, abis itu biasanya kita melakukan pengarakan atau mengarak ogoh-ogoh. Nah, ya mungkin teman-teman di rumah gitu atau di studio sering lah ya atau tahu gitu arak ogoh-ogoh gitu. Iya. Mungkin kemarin juga nonton ketika sebelum Hari Raya Nyepi dimulai gitu. Oke. Iya. Mungkin itu kan arak ogoh-ogoh ini identik dengan serem ya. Nah, Iya. maksudnya tuh apa sih? Oke, mungkin boleh dijelaskan gitu. Oke, jadi kenapa ogoh-ogoh itu serem Iya. ya? Karena ogoh-ogoh itu biasanya melambangkan sifat jahat atau segala keburukan gitu. Oh, Dan oke. itu diarak keliling karena Iya. supaya menyerap energi-energi yang negatif. Iya ya. Kemudian dibakar supaya energi yang buruk itu jadi hilang gitu. Oh iya ya. Supaya ini apa namanya? Kalau besoknya nyepi gitu, energi-energi negatifnya udah nggak ada. Oke, berarti tujuannya itu atau maknanya itu untuk menyerap energi-energi negatif ya yang Iya. berada di lingkungan masyarakat agar ketika melaksanakan nyepi itu sudah istilahnya bersih lah Iya, ya. betul. Nah, Terus selain pengerupukan, di satu hari setelah nyepi itu ada Iya. yang namanya ngembak geni nih. ada banyak ya ternyata. Betul, jadi makanya Oke. kita sebagai orang Bali tuh selain harus menyiapkan stamina, Iya. juga Banten. Tahu Iya. Banten? Belum tahu nih, kebetulan Banten yang aku tahu itu provinsi ya, provinsi Jadi Banten. iya, memang rata-rata pada tanya Banten apa? Banten itu Iya. provinsi ya. Jadi Iya. bukan ya teman-teman. oke. Jadi Banten itu adalah sarana kita untuk beribadah atau sarana kita untuk sembahyang. Oke. Mungkin secara sederhana ya kalau teman-teman ke Bali mungkin ada kayak yang di depan rumah tuh ada apa ya seperti janur gitu. Iya. Terus ada dupanya. Nah, itu salah satu bentuk Banten juga. Oke, nah Gitu. ngomongin tentang ogoh-ogoh kan kalau di Bali sendiri tuh biasanya ada festival ya, ada lomba-lombanya. Iya, Nah, iya. di Lampung itu sendiri ada nggak sih gitu ya festivalnya gitu, kayak ada nominasi pemenangnya seperti itu. Betul. Kalau yang setahu aku ya, di Lampung itu ada. Iya. Kebetulan di sini tuh kalau nggak salah di Seputiraman, Lampung Tengah itu ada Oh, pawai oke, ogoh-ogoh. iya. Terus di Banjit, Loy Kanan, Oke. itu biasanya ada juga pawai ogoh-ogoh. Terus dicari kayak juara 1 sampai 3-nya Iya. gitu. Biasanya itu asik banget. Oke. Terus selain ngarak ogoh-ogoh juga biasanya ada kayak drama-drama singkat gitu, Oh, kayak iya. menceritakan sinopsis dari ogoh-ogoh sendiri. Oke, karena memang ada ceritanya kan itu Iya. sebuah apa ya istilahnya bukan miniatur tapi replika. Mungkin replika. Ya, replika dari tokoh-tokoh yang ada di Hindu Bali mungkin. Ya. Ya, balik lagi ke ngembak geni ya. Biasanya sesudah nyepi itu kan ada ngembak geni. Jadi kalau Iya. ngembak geni itu kita saling
bersilaturahmi dan saling minta maaf. Oh, berarti ada silaturahminya juga ya, seperti Betul. Idul Fitri kan, teman-teman umat Muslim kan kalau Idul Fitri atau sebelum puasa biasanya akan melakukan silaturahmi dan yang melakukan maaf-maafan juga gitu. Oke, berarti menarik banget ya. Oke. Terus Mbak Geni juga ada lagunya loh. Oh, ada Tapi ini lagunya. berhubungan dengan apa ya, romance mungkin. Kan saling saling bersilaturahmi Iya, gitu. Ini betul mau banget. dicontohin loh lagunya. Boleh, sangat diperkenankan. Ya, Oke. menarik banget ya, ternyata Boleh. banyak banget ada proses maaf-maafan, terus ada nyanyiannya juga. Ini adalah Oke. salah satu lagu dari tokoh yang ada di Bali juga. Nih ya, mau aku contohin ya. Boleh. Ring manis nyepi, ring kembak geni, wenten gending niki. Beli ngaja adi kanti kawangi, numpah hangisen hati. Dah itu aja. Oke. Wah, merdu banget Oke, suaranya terima ternyata kasih. Uci. Ya ampun, terima kasih loh udah mau Iya, menyanyikan. sama-sama. Mungkin biar teman-teman juga tahu gitu loh kalau Oke, ada lagu iya. Bali gitu. Iya, bener banget. Berarti ternyata banyak ya proses yang dilakukan ketika hari raya Nyepi dan banyak juga dari setiap proses tadi itu makna-maknanya gitu ya. Oke, nah selanjutnya ada nggak sih tantangan khusus nih bagi Uci sendiri ataupun teman-teman Uci mungkin pernah cerita gitu tantangan khusus ya ketika beradaptasi di Lampung gitu, karena kan tadi mayoritas di Lampung ini umat Muslim gitu dengan Uci sebagai Hindu Bali gitu, ada nggak sih tantangan khusus gitu? Kalau tantangan khusus mungkin selama perkuliahan ya, Iya, boleh. itu nggak ada sih, cuman lebih ke untuk kami ini yang umat Hindu mencari tempat ibadah, kalau Iya. di Bandar Lampung itu bukan cukup sulit ya, mungkin cukup jauh lokasinya dari Oke, kampus iya, gitu, iya, iya. jadi butuh effort yang lebih gitu. Iya. Cuman kalau niatnya untuk ibadah ya tetap Iya, ada jalannya pastinya. pasti. Nah, oke. Mungkin terakhir nih Uci, ada nggak sih pengalaman menarik gitu ya? Karena kan Uci tadi sebagai ya salah satu mahasiswa yang beretnis Hindu Bali, kemudian kalau nggak salah di Unila juga ada kegiatan unit kegiatan mahasiswanya sendiri gitu ya, UKM Hindu. Nah, ada nggak sih cerita menarik ketika Uci sebagai mahasiswa di Unila sebagai mahasiswa yang beretnis Bali, dan mungkin untuk pesannya gitu untuk pemirsa yang di rumah ataupun yang di studio gitu terkait ya pesan terkait keberagaman gitu yang ada di Indonesia ini. Oke. Mungkin kayak lebih ke ceritanya dulu ya, cerita Oke. yang kalau aku sendiri mungkin kesannya di sini tuh bisa bertemu dengan teman-teman yang dari luar etnis gitu ataupun luar Lampung mungkin, Oke. seperti dari Jakarta, Bogor, Bekasi gitu. Iya. Nah, sebagai umat Hindu dan khususnya etnis Bali di Universitas Lampung juga kan ada unit kegiatan mahasiswa Hindu. Iya. Jadi dengan unit kegiatan itu kita tuh bisa explore lebih gitu dari yang tadinya nggak bisa mungkin buat Banten atau tadinya nggak bisa Dharma Wacana atau nggak bisa baca sloka gitu, kita saling belajar bersama. Jadi kita bisa improve diri kita lah. Iya. Itu sih yang paling menarik menurut aku di sini, karena tadinya juga aku tuh kurang bisa bahasa Bali karena aku nggak tinggal di lingkungan Bali kebetulan. Gitu. Jadi dengan adanya teman-teman aku sangat berterima kasih dengan mereka karena mereka udah mengajarkan aku cara berbahasa Bali, cara baca sloka, Dharma Wacana dan sebagainya gitu. Oke, berarti menarik banget ya gitu, selain bertemu dengan teman-teman yang lain etnis gitu, berbaur dengan etnis-etnis lainnya, tetapi bertemu juga dengan sesama etnis Hindu Bali ya di kampus Unila. Nah, oke. Ya, terima kasih pemirsa telah menyaksikan episode BBM pada hari ini. Mari kita tetap merayakan semangat persatuan dalam keberagaman. Cerita yang kita dengar hari ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa betapa kuatnya kita saat bersatu, betapa
kuatnya ketika kita saling menghormati dan betapa besar potensi yang kita miliki ketika kita bergandengan tangan sebagai satu bangsa. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dan mengambil bagian dalam perjalanan kita pada hari ini. Mari kita terus menginspirasi, terus menghargai dan merayakan keberagaman yang menjadi kekayaan kita bersama di bangsa Indonesia ini. Ingatlah, di balik setiap perbedaan ada kekuatan luar biasa dan bersama-sama kita mampu menciptakan masa depan yang lebih baik untuk Indonesia yang kita cintai ini. Nah, mungkin sebelum menutup nih, Uci ada yang mau disampaikan untuk dalam bahasa Bali gitu untuk menutup gitu. Mungkin kalau untuk pesannya mungkin bahasa Indonesia aja, nanti tutupnya Oke. baru pakai bahasa Bali Ya, gitu. menutupnya. Oke. Iya, oke. Jadi untuk pesan untuk teman-teman semua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pokoknya kalian nggak boleh lupa sama dari mana kalian berasal. Jangan lupa sama leluhur karena itu adalah identitas kita gitu. Mungkin ditutupnya matur suksma, semeton sareng sami, dumugi rahayu, dan Om Santi 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 Om.